Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin melakukan presentasi terkait materi ERP atau yang disebut Enterprise Resource Planning. Di sini kami ada 6 orang. Yang pertama ada Abdul Aziz, ada Riyadu Wilegowo, ada Muhammad Hambal Alfaris, ada Muhammad Irzi Tegar Falevi, saya sendiri, ada Rangga Ade Surtiawan, dan ada Rian Yuliansyah. Dalam pertemuan kali ini atau dalam presentasi kali ini saya ingin melakukan presentasi tentang Enterprise Resource Planning atau ERP. Jadi ERP ini merupakan sebuah teknologi sistem informasi yang terintegrasi dan digunakan oleh manufaktur kelas dunia dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Enterprise Resource Planning ini atau ERP juga suatu sistem, baik sebagai suatu sistem perencanaan maupun sebagai sistem informasi. ERP ini merupakan sistem informasi yang diperuntukkan bagi perusahaan manufaktur maupun jasa yang berperan mengintegrasikan dan mengotomatisasikan proses bisnis yang berhubungan dengan aspek operasi, produksi, maupun distribusi di perusahaan yang bersangkutan. Karakteristik sistem ERP. Sistem ERP ini merupakan paket software yang didesain pada lingkungan client server, baik tradisional berbasis desktop maupun berbasis web. Selanjutnya, sistem ERP ini mengintegrasikan mayoritas bisnis proses yang ada. Dan sistem ERP ini memproses seluruh transaksi organisasi perusahaan. Karakteristik sistem ERP berikutnya adalah menggunakan database skala enterprise untuk menyimpan data, dan sistem ERP ini mengizinkan pengguna mengakses data secara real time. Selanjutnya akan diteruskan dengan teman saya. Di sini ada tujuan sistem ERP. Tujuan sistem ERP adalah untuk mengkoordinasikan bisnis organisasi secara keseluruhan. ERP merupakan software yang ada dalam organisasi atau perusahaan yang bertujuan untuk, yang pertama, untuk otomatisasi dan integrasi banyak proses bisnis. Yang kedua, membagi database yang umum dan praktek bisnis melalui enterprise. Yang ketiga, menghasilkan informasi yang real time. Yang keempat, memungkinkan perpaduan proses transaksi dan kegiatan perencanaan. Selanjutnya ada modul-modul standar ERP. Sistem ERP secara modular biasanya menangani proses manufaktur, logistik, distribusi, persediaan atau inventory, dan akuntansi perusahaan. Di sini ada fungsi dasar ERP. Fungsi dasar ERP adalah yang pertama, mengidentifikasi produk. Yang kedua, strategi produksi untuk mengantisipasi kebutuhan sesuai permintaan. Yang ketiga, menentukan tipe hubungan antara sales order dan supply order. Yang keempat, pendekatan terhadap proses produksi praktis. Yang terakhir, pendekatan sistem penjadwalan yang baik. Ya, selanjutnya ada kelebihan dari ERP. Kelebihan dari ERP yang pertama itu sistem yang terintegrasi akan memberikan tingkat kevalitan data yang lebih tinggi, serta menghilangkan duplikasi atau redundansi data. Yang kedua, informasi yang diperlukan perusahaan dapat diperoleh dengan lebih cepat, bahkan bisa secara real time. Yang ketiga, hanya ada satu portal akses sistem bagi seluruh pengguna dan menyajikan user interface yang cenderung sama sehingga pengguna lebih mudah menggunakannya. Yang keempat, pemanfaatan sistem yang terintegrasi akan menjadikan proses bisnis lebih cepat dan bersifat paperless karena dihilangkannya beberapa proses manual yang tidak diperlukan lagi. Yang kelima, ada kontrol terhadap keamanan, ketersediaan, dan kendala sistem menjadi lebih mudah karena semua sistem yang digunakan masing-masing fungsional telah terintegrasi. Ya, di sini ada kelemahan dari ERP. Kelemahan dari ERP yang pertama itu implementasi ERP sangat sulit karena penerapan yang terintegrasi dan organisasi harus merubah cara mereka bisnis. Kesulitan penerapan ERP ditambah dengan adanya resistance to change dari personal yang
terkena imbas akibat perusahaan proses dari bisnis. Yang kedua, biaya implementasi ERP sangat mahal. Yang ketiga, organisasi hanya memikirkan manfaat yang lebih besar dari penerapan ERP, tapi tidak mempersiapkan personelnya untuk berubah. Lalu ada implementasi ERP. Ada beberapa hal yang sangat menentukan keberhasilan implementasi sebuah ERP. Yang pertama itu bisnis proses yang matang. Hal ini merupakan suatu syarat mutlak bagi sebuah perusahaan yang akan melakukan implementasi ERP. ERP tidak akan dapat diimplementasikan di sebuah perusahaan yang tidak memiliki bisnis proses yang jelas. Yang kedua ada change management yang baik. Tidak dapat dipungkiri implementasi sebuah sistem akan selalu diikuti dengan perubahan kebiasaan dalam perusahaan tersebut. Change management sangat diperlukan untuk memberi pendidikan kepada pengguna, operator, atau siapapun yang akan bersentuhan langsung dengan sistem yang baru. Harus betul-betul dapat dijelaskan kepada perusahaan kenapa perusahaan ini perlu mengganti sistemnya, seberapa efektif sistem ini buat perusahaan, dan apa saja masalah-masalah di sistem lama yang dapat dipecahkan oleh sistem yang baru. Yang ketiga, komitmen. Sebuah implementasi ERP dalam perusahaan pasti akan menyita banyak waktu dan tenaga. Komitmen dari pimpinan perusahaan sampai pengguna yang akan bersentuhan langsung dengan sistem mutlak sangat diperlukan. Lalu yang keempat ada kerjasama. Kerjasama harus dilakukan dengan baik antara internal perusahaan maupun antara perusahaan dengan konsultan yang melakukan implementasi. Konsultan dan pengguna sudah betul-betul menyatukan visi untuk keberhasilan dari implementasi ini. Lalu yang terakhir ada konsultan. Pengalaman konsultan yang melakukan implementasi juga sangat berpengaruh dalam sebuah implementasi. Lalu ada manfaat implementasi ERP. Yang pertama ada efisiensi proses. ERP memungkinkan otomasi dan integrasi proses bisnis, mengurangi duplikasi kerja dan kesalahan manusia. Yang kedua ada pengambilan keputusan cepat. Informasi real time yang disediakan ERP membantu manajer membuat keputusan lebih tepat dan cepat. Lalu yang ketiga ada visibilitas perusahaan. ERP memberikan pandangan menyeluruh atas operasi perusahaan dan membantu mengidentifikasi peluang dan masalah. Ini ada software ERP. Software ERP dibagi 3, yaitu ada Asapta. Mikroskop Asapta yang saat ini dikenal dengan mikroskop Dynamic Axe adalah sebuah aplikasi yang dilengkapi banyak fungsi terpadu. Lalu yang kedua ada Oracle ERP. Basis data Oracle adalah basis data relasional yang terdiri dari kumpulan data dalam sebuah sistem manajemen basis data. Lalu yang ketiga ada SAP. SAP adalah sebuah perusahaan software terbesar keempat di dunia yang berpusat di Jerman. SAP merupakan solusi ERP lengkap dengan modul yang terintegrasi untuk CRM dan SCM untuk mengatasi kebutuhan industri, terutama manufaktur. Terkini dalam ERP ada Cloud ERP. ERP berbasis cloud menawarkan fleksibilitas, skalabilitas, dan biaya kepemilikan yang lebih rendah. Lalu ada analitik lanjutan, integrasi kecerdasan buatan, dan analitik canggih ini untuk meningkatkan wawasan bisnis dan pengambilan keputusan. Lalu ada mobilitas, akses ERP melalui perangkat seluler memungkinkan pengambilan keputusan dan kolaborasi yang lebih cepat. Lalu ada integrasi. Kemampuan integrasi ERP dengan aplikasi lain membantu memaksimalkan nilai data dan otomatisasi. Lalu ada kemudian kesimpulannya, ERP menawarkan banyak manfaat, tetapi juga memiliki tantangan signifikan dalam implementasinya. Keberhasilan implementasi ERP membutuhkan dukungan manajemen, perubahan budaya organisasi, dan perencanaan yang matang. Sekian dan terima kasih kami dari kelompok 8. Jika ada yang mau bertanya bisa komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.